الباب الثالث عشر في آداب الكسب والمعاش، وفيه فصل في بيان شروط صحة الصلاة في صحة المعاملات. ولا يجوز بيع الخمر والود النجس والعاج ولا شراؤها، ويجوز بيع الدهن الذي نجس بوقوع نجاسة فيه، ولا يجوز بيع الكلب والحشرات والملاهي، ويجوز بيع ما عليه صور من الفرش واستعمالها لقول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها اتخذي منها نمارق، ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة. Dan di antara hal-hal yang harus dihindari ketika transaksi jual beli adalah untuk tidak memperjual sesuatu yang dikategorikan adalah serangga. Itu tidak dianjurkan. Misalkan jual beli apa? Jual beli jangkrik, ya, jual beli belalang, apalagi jual beli kutu, ya, jual beli tungau. Tungau itu gimana tuh betulnya? Ya, nah itu tidak dianjurkan. Ya, segala macam serangga tidak diperjualbelikan. Tapi bagaimana Ustaz kalau di rumah saya memelihara ikan silo? Sementara silo itu makannya serangga. Makanya misalkan lipan, makanya misalkan jangkrik atau dan sebagainya yang kecil-kecil itu. Nah, di sini sebagaimana berlaku ya hukum jual beli darah untuk donor dan jual beli pupuk. Jadi yang kita perjualbelikan itu bukan zatnya, tapi yang kita perjualbelikan itu adalah jasanya. Ya, jual beli jasa. Jadi tujuan kita bukan membeli zatnya, bukan membeli darah untuk didonorkan, karena darah itu tidak sah diperjualbelikan karena najis. Kita tidak memperjualbelikan pupuknya karena pupuk berasal dari kotoran hewan. Namun yang kita perjualbelikan adalah tujuan kita memperjualbelikan itu, maka jual belinya tidak sah. Kalau jual belinya tidak sah, berarti hukumnya haram, dosa. Ya, dan jelas tidak ada keberkahan. Namun kebutuhan kita diperselisihkan hukumnya, karena Imam Syafi'i sudah mengeluarkan semacam statement atau ibarah yang mana Imam Syafi'i barangkali tahu di kemudian hari ada sekelompok orang yang mudah mengatasnamakan ijma', padahal itu masih di dalam ranah khilafiyah,
diperselisihkan hukumnya. Jadi jangan sikit-sikit bawa nama ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan mayoritas ulama. Misalkan 4, 3 mengatakan sah, 1 mengatakan tidak sah, berarti 3 ini dikatakan ijma'. Ijma' itu pendapat mayoritas. Kita harus paham istilah fikih, ya. Jadi kita jangan sampai terlalu awam dalam istilah-istilah fikih yang seringkali kita dengar di majelis atau yang seringkali kita baca dan kita gunakan. Ingat, ijma' itu adalah mayoritas yang disepakati oleh para ulama. Saya contohkan 4 mazhab tadi. 3 mazhab mengatakan sah, 1 mazhab mengatakan tidak sah. Maka ini ijma'. Ya, ini ijma'. Seperti halnya hukum nikah. Ya, hukum nikah, ya, wali nikah menjadi rukun nikah. Ya, adanya wali nikah menjadi rukun nikah. Dan wali itu syaratnya adalah siapa? Misalkan ayah biologis, ya, kemudian kakek biologis, kemudian saudara kandung biologis. 3 mazhab mengatakan hukumnya wajib, tapi 1 mazhab mengatakan tidak wajib ada wali nikah. Ya, berarti di sini yang 1 ini bertentangan dengan ijma'. Yang 1 ini bertentangan dengan ijma'. 1 lawan 3. Begitu juga ada yang diistilahkan dengan qaul mu'tamad. Mu'tamad itu apa? Pendapat yang paling kuat. Kalau ijma' tadi mayoritas, ya, mayoritas. Ijma' ingat, mayoritas. Mu'tamad ini dari 4 pendapat yang ada, yang paling kuat pendapat yang mana? Yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, misalkan urutannya kan mazhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kan Hanafi yang paling tua. Yang generasi kedua adalah Maliki, yang ketiga adalah Syafi'i, yang keempat adalah Hambali. Mana yang paling mu'tamad, yang paling kuat di antara 4 pendapat ini? Misalkan Maliki. Berarti disebut dengan mu'tamad. Dan mu'tamad ini disebut dengan perkataan yang rajih. Rajih di sini sepakat para ulama cenderung kepada pendapat Syafi'i, sekalipun ada ulama di luar Syafi'i. Kenapa? Karena pendapatnya itu lebih logis atau lebih kuat. Itu disebut dengan rajih. Marjuh artinya ada pendapatnya Imam Syafi'i dilemahkan oleh ulama-ulama setelahnya. Itu umum terjadi di dalam ranah khilafiyah. Ya, jadi sesuatu itu ijma'. Ya, seperti yang sekarang ini lagi marak-maraknya hukum musik. Ya, lalu ada ustaz mengatakan ijma' para ulama mengatakan musik itu haram.
adalah ijma. Ya, jangan termasuk masalah kunut. Kunut itu bukan ijma, khilaf. Yang pro kunut tidak boleh mengatakan kunut ijma. Tidak kunut sholat subuh tidak sah, tidak boleh. Yang anti kunut ketika sholat subuh jangan mengatakan ijma, bahwasanya sholat subuh tidak pakai kunut. Yang pakai kunut sholat subuhnya tidak sah. Ya, tidak boleh, karena ini ranah khilafiyah. Begitu kita itu bijak dalam bersyariat, sehingga tidak terjadi yang namanya sekat. Ya, antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali itu ada perbedaan. Padahal Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik ada perbedaan. Padahal yang mengajarkan Imam Syafi'i itu adalah, diantaranya adalah Imam Malik. Terjadi perbedaan, tapi tidak pernah kita mendengar ya Imam Buwaiti sebagai muridnya Imam Syafi'i nyerang Imam Malik. Tidak pernah. Imam Laits sebagai muridnya Imam Abu Hanifah sezaman dengan Imam Malik menyerang Imam Syafi'i. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tahu ini masalah khilafiyah. Ya, masalah perbedaan yang bukan sifatnya itu adalah ijma, disepakati oleh seluruh ulama. Tapi akhir-akhir ini kita miris. Kenapa? Karena kita sebagian saling serang. Ya, saling padahal itu masalah khilafiyah. Jelas ya? Paham ya? Nah, ini jangan dipermasalahkan masalah khilafiyah itu. Ya, karena kalau Anda mengatakan ini haram sementara ada ulama yang mengatakan tidak haram, Anda sendiri malu. Ya, malu kita. Karena ada imam-imam yang bertanggung jawab. Termasuk misalkan dalam hal musik, Ibn Hazm mengatakan bahwasanya, apa kata Ibn Hazm? Oh, tidak haram selama tidak melalaikan. Tidak ada unsur maksiat. Ya, kalau misalkan selama ada unsur maksiat, jangankan musik, selain musik, ya motor lewat itu bisa diperjudikan. Betul tak? Pelat KB pun bisa dipasang nomornya sama orang. Apakah yang punya pelat KB ikut dosa? Ya, jelas ya? Nah, itu. Termasuk diantaranya adalah ya al-malahi, segala sesuatu yang melalaikan, yang berpeluang menjadikan orang lalai, maka itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Misalkan maaf, jual meja biliar, ya kan? Nah, itu sudah identik dengan permainan perjudian dan melalaikan. Tapi kalau misalkan seperti badminton, itu olahraga semata yang tidak akan melalaikan, tidak masalah. Wa yajuzu bai' ma 'alaihi suwar min al-furushi, dan diperbolehkan menjual sesuatu yang memuat gambar. Seperti apa? Seperti misalkan selimut, ya, seperti selimut yang bergambar, karpet yang bergambar. Itu kata Imam Ghazali boleh diperjualbelikan, wasbi'amaliha, bahkan boleh juga untuk dipakai. Ini menyanggah sebagian anggapan saudara-saudara muslim kita, ya, yang mengharamkan segala sesuatu yang di dalamnya memuat gambar. Ada sebagian saudara kita muslim yang mereka itu anti gambar, anti foto, sehingga foto-foto yang ada di rumah mereka katakan bahwasanya itu hukumnya haram, harus dicopot, harus dilepas. Nah, kalau misalkan demikian, ya kenapa sampai sekarang masih pakai duit? Duit itu ada gambarnya tidak? Ada gambarnya tidak? Ada gambarnya duit. Kalau tidak pakai, sini kasih ke saya. Betul. Yang anti gambar ini, kan ada yang anti gambar, anti foto. Ke rumah orang melihat, oh ada fotonya, tidak boleh ini ya akhi, ada foto ya akhi, bernyawa. Oh iya tidak boleh, ya. Saya lepas, tapi serahkan dulu duitnya. Ya, duit itu ada fotonya tak? Ada. Foto presiden pertama kita, foto presiden kedua kita, foto pahlawan-pahlawan kita, bahkan pahlawan yang non muslim pun ada fotonya.
Betul tak? Apakah lantas lalu kita mengatakan menggunakan uang itu haram? Tidak. Ini mengharamkan foto tapi pakai handphone. Betul tak? Mengharamkan foto tapi masih pakai KTP, pakai paspor. Itu gimana ceritanya? Jangan tergesa-gesa untuk menghukumi sesuatu kalau di dalamnya itu masih dalam ranah khilafiyah. Jelas tidak? Yang diharamkan oleh para ulama itu adalah yang jenis patung. Itu pun kalau utuh. Kalau utuh patungnya ada kepala, 2 tangan, 2 kaki, yang jikalau ditiupkan roh itu bisa hidup, maka ini haram hukumnya. Segala macam patung, baik patung manusia, patung hewan, atau separuh manusia atau separuh hewan yang dianggap dewa dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau patung itu apabila terkena sinar, maka dia berbayang, berbentuk bayangannya itu. Tapi kalau foto kena sinar, bentuk tidak? Tidak berbentuk. Bentuknya paling-paling bentuk bingkai. Betul kan? Ini para ulama membedakan mana yang haram, mana yang tidak. Kalau patung, apapun alasannya tetap diharamkan. Ya, patung itu diharamkan. Kalau misalkan mengharamkan patung, ya kan? Lalu bagaimana dengan boneka? Boneka tidak. Karena boneka ini jenis mainan. Jadi saya ada cerita. Kemarin ini cerita hari Sabtu, seorang jamaah pengajian ngajak saya ngopi. Cerita dia. Jadi Pak Ustaz, saya dulu itu suka koleksi mainan. Kan? Satu lemari mainannya. Yang kayak Iron Man, Batman, gitu kan? Itu dia beli satunya itu, beli di luar negeri. Satunya itu ada yang harga 2.500.000. Itu kalau satu lemari itu berapa? Harganya tuh. Saya bilang, bazirnya Pak Haji. Saya bilang, dulu Pak Ustaz, hobi dulu waktu muda, kata kan. Mas sekarang sudah ganti hobi, miara apa? Miara burung. Baguslah saya bilang, miara burung. Ya kan? Akhirnya tuh sudah. Begitu datang salah seorang ustaz, silaturahmi ke rumahnya, langsung, apa nih Pak Haji? Gitu. Oh, ini koleksi saya waktu muda. Saya beli gini-gini, ada yang saya beli di Singapura dulu. Tidak boleh Pak Haji. Ini tak datang malaikat. Ya, malaikat tak datang. Jadi ini harus dipatah-patahkan, dibuang. Langsung, gimana Pak Haji? Langsung Pak Ustaz, masukkan ke baskom, saya patah-patahkan. Terus kata yang jaga burung saya, gue semangat katanya. Jangan Pak Haji, udah sepakohnya saya ambil ya, buat mainan cucu saya katanya. Udah ambil kan. Saya bilang Pak Haji pun tergesa-gesa. Enggak, sebenarnya tanyakan lagi ke ustaz yang lain. Biar nanti bisa dibandingkan pendapatnya. Pak Haji, kalau mainan itu tidak masalah. Mainan itu tidak masalah. Mau bentuk Batman, Iron Man, Spiderman, Neckerman merek sendal ya. Pokoknya yang itulah. Ya kan? Itu tidak masalah, itu jenis mainan. Karena Sayyidah Aisyah itu pernah bawa boneka ke hadapan Nabi, dia dekat sama Nabi. Ya, padahal mungkin boneka dahulu tidak seindah boneka sekarang. Boneka sekarang ini kan bagus, ya kan? Tidak seram. Kalau dulu mungkin seram bonekanya dengan ala kadarnya, tidak dilarang oleh Nabi karena Nabi tahu. Ya, batasan boneka itu sampai di mana. Tapi kalau disalahgunakan boneka itu sebagaimana zaman sekarang, itu kan ada orang adopsi boneka kayak anak. Ada itu, bahkan artis ada dengan terang-terangan. Ya, bahkan boneka itu dianggap bisa memberikan aura positif dan negatif. Ini hukumnya syirik. Ya, tidak boleh. Tapi selama itu tidak, jangan. Ya, paham ya? Itu diantaranya. Maka boneka, ya, itu boleh selama bentuk permainan. Tidak ada mengandung unsur syirik dan sebagainya. Sudah? Baik. Ini bagaimana dengan sesuatu yang bergambar? Sudah ada di zaman Nabi. Nabi tidak melarang. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, menukil daripada hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Yaqulu liqauli sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha, ittakhidhi minha namarik.
Kata Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Aisyah, ittakhidhi minha namarik. Jadikan ini sebagai apa? Selimut. Gebar, kata orang Melayu. Betul tak? Boleh. Namarik al-wasaid allati yasifu ba'daha ila ba'd. Namarik itu artinya adalah, ada yang mengatakan alas untuk tidur. Istilah kita itu apa? Tilam. Atau bisa diartikan apa? Al-wasaid, jamak minal wasidah, yaitu bantal. Ya, bantal. Bantalnya yang bergambar. Ada yang mengatakan selimutnya yang bergambar. Berarti menunjukkan segala sesuatu yang memiliki gambar, selama gambar itu tidak ada unsur syahwat, maka boleh. Kecuali gambar-gambar yang memuat unsur syahwat, gambar pornografi dan sebagainya, itu haram karena ada unsur syahwat. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau gambar-gambar yang wajar, gambar pemandangan, gambar binatang, yang mana gambar itu bisa menjadikan kita itu mengingat akan ciptaan Allah dan kebesaran Allah, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, ini dalilnya jelas dikatakan oleh Imam Ghazali menukil daripada hadis Nabi SAW. Wala yajuzu isti'maluha mansubah wa yajuzu mawdu'ah. Nah, ini diantaranya. Jadi paham ya, masalah gambar itu tidak masalah. Ya, tidak boleh lagi yang mengatakan apa namanya haram dan sebagainya, tidak boleh. Nah, itu. Baik. Wa yanbaghi an yakuna mamlukan maqduran ala taslimihi. Di antara syarat sah jual beli apa? Barangnya itu dimiliki seutuhnya. Ya, itu di antara sah jual beli. Seutuhnya maksudnya bagaimana? Ya, seutuhnya maksudnya di sini adalah bahwasanya barang itu jelas, keberadaannya jelas. Yang kedua, kepemilikannya jelas. Andaikan barang ini satu objek barang dimiliki oleh lebih daripada satu orang, tapi ingat, semua yang memiliki barang tersebut mengetahui barangnya akan diperjualbelikan, maka sah. Paham ya? Itu diantaranya. Yang kedua adalah barangnya itu utuh, bukan menjual barang satu dimiliki oleh pihak pertama, satu dimiliki oleh pihak kedua. Yang melakukan transaksi pihak pertama pun tidak sah. Contoh, misalkan kita jual sebidang tanah. Yang nama sebidang tanah ini sebenarnya milik 3 orang, tapi 3 orang ini percaya dengan 1 orang. Lalu terbitlah surat yang hanya mencantumkan nama 1 orang tadi yang dipercayakan. Kemudian diperjualbelikan, maka jual belinya tidak sah karena tanpa diketahui oleh dua orang yang lain. Ini tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Ya, maka apabila diperjualbelikan, ya harus melibatkan 2 orang tadi. Tapi ingat, kalau pembeli tidak tahu, tidak masalah. Pembelinya tidak tahu, karena yang menjual ini mengakui bahwasanya barang ini miliknya sendiri. Tapi yang bermasalah adalah yang menjual. Tapi kalau pembeli mengetahui tanah ini milik 3 orang, yang melakukan transaksi hanya 1 orang, tanpa melibatkan 2 orang dan tanpa pengetahuan 2 orang tadi, maka pembeli juga berdosa. Pembeli juga berdosa pembeli. Ini ngerti? Ini masalah jual beli. Maqduran ala taslimihi, barangnya jelas, kepemilikannya jelas. Pak, saya mau beli tanah. Di mana Pak? Di Jalan Tabrani. Gang apa? Misalkan Gang Reformasi. Ada 1 kapling 10-15. Oh, padahal bukan tanah dia. Tanah orang dijualnya. Betul tak? Tanah orang. Ya. Sekalipun dia memiliki surat menyuratnya, tapi dia mengetahui itu memang bukan miliknya, tidak ada sejarah kepemilikannya, maka tetap jual belinya tidak sah, haram. Mengakui hak orang
orang lain, tidak boleh. Jelas tidak? Paham? Ini ngapa bahas jual beli ini banyak yang mundur nih. Jangan-jangan nih. Oke, sudah. Ma'lum al-'ain wa yanbaghi an ya'tiya bi lafz al-ijab wal qabul. Baik. Ya. Kemudian jual beli sah itu apabila bisa menentukan mana barang yang mau dijual. Pak, saya mau jual baju. Mana bajunya? Bentar lagi datang, tidak sah. Ya. Barangnya itu harus ada. Berbeda dengan yang namanya inden atau pesanan. Nanti dibahas sama Imam Ghazali setelah ini. Ya. Wa yanbaghi an ya'tiya bi lafz al-ijab wal qabul wa fi al-muhaqqarat wal mafhumat qawlun aw wajhun kharajahu Ibnu Surayd annahu yakfi fiha al-mu'atah li masis al-hajat. Baik. Sebagaimana yang disebutkan tadi, jual beli itu ada rukunnya, ada tiga. Aqid yang melakukan transaksi, wal ma'qud alaih, kemudian barang dan harga yang sudah ditentukan, wal lafzu, dan kemudian lafaz. Lafaz ini adalah ijab dan qabul. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya wa yanbaghi an ya'tiya bi lafzil ijab wal qabul. Dianjurkan untuk ketika transaksi itu melaksanakan ijab dan qabul. Nah, apakah setiap transaksi itu harus dengan lafaz ijab dan qabul? Ternyata tidak. Ya, tidak. Apalagi terhadap transaksi barang yang dianggap remeh atau kecil atau yang nilainya itu bukan fantastis. Maka kata Imam Ghazali tidak perlu dengan lafaz ijab dan qabul. Ya, tidak perlu mendapatkan lafaz ijab dan qabul. Kalau barang remeh, misalkan kita mau beli bubur harga 5.000, kan tidak perlu tukang bubur saya jual. Betul tak? Tidak perlu. Atau misalkan kita nak beli kelepon harganya 1.000, beli kelepon berapa? 2.000. Dia pembelinya, ini Pak teleponnya, bilang ke penjual, tidak pakai ijab qabul ke? Pakai ijab qabul, barang harga 4.000. Ini pendapat Ibnu Surayd yang dinukil oleh Imam Ghazali mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang sifatnya itu remeh, nilainya itu kecil, maka tidak memerlukan lafaz ijab qabul, kecuali yang nilainya fantastis seperti jual beli handphone. Itu biasanya kita di toko handphone elektronik ada semacam lafaz ijab qabul, atau yang mewakili lafaz ijab qabul, pertanyaan yang jelas oleh penjual kepada konsumen. Baik Bapak Ibu, ini handphone Samsung S22 Ultranya seharga 10 juta kami jual dengan kelengkapan dus, kartu garansi, kemudian charger dan yang sebagainya. Apakah Bapak sudah lihat? Ya, saya sudah lihat. Itu termasuk lafaz ijab qabul. Seperti kita jual beli mobil, seperti kita jual beli tanah, seperti kita jual beli rumah. Betul tak? Nah, kalau ini memakai lafaz ijab qabul, jelas diperlukan. Kenapa? Karena barangnya memiliki harga yang fantastis. Tapi kalau misalkan kita cuma beli ST, beli ale-ale, nak pakai lafaz ijab qabul, ini tidak diperlukan. Jelas ya? Ya, betul. Annahu yakfi fiha al-mu'atah li masisi hajah. Baik. Cukup kata Imam Ghazali transaksi yang memakai sistem mu'atah. Jual beli itu banyak jenisnya. Ya. Jual beli itu jenisnya banyak. Dan di antara jenis jual beli tanpa melafadzkan sighah ijab qabul itu namanya transaksi mu'atah. Mu'atah itu asal dari kata a'ta yu'ti i'ta'an. Artinya apa? Memberi. Mu'atah ini saling memberi. Penjual merelakan barangnya, pembeli merelakan uangnya. Tanpa lafaz ijab dan qabul, maka ini jenis transaksi mu'atah. Ya, jenis transaksi mu'atah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i sebenarnya sebagaimana yang pernah saya sampaikan di majelis ini, bahwasanya mengharuskan
setiap transaksi itu harus ada lafaz ijab dan qabul sebagaimana dijelaskan. Asy-Syafi'iyah qalu la yan'aqidul bai' illa bisighatil kalamiyah aw ma yaqumu maqamuha fil kitabi war rasul wa isyaratul akhras al ma'lumah amma al mu'atah fa innal bai' la yan'aqidu biha. Dalam mazhab Syafi'i itu sendiri sebenarnya jual beli tanpa lafaz ijab dan qabul itu tidak dianggap, alias tidak sah. La yan'aqid, jual belinya itu tidak dianggap ilegal, tidak dilegalkan. Nah, sebagaimana dikatakan di sini, ulama Syafi'iyah berkata, tidak sah jual beli kecuali dengan syirat berupa ucapan atau sesuatu yang bisa menempati posisi seperti tulisan atau bahasa isyarat yang digunakan oleh saudara kita tunanetra. Kalau seperti itu kata ulama Syafi'iyah, maka jual belinya sah. Tapi kalau tidak ada syirat jual beli atau tidak ada tulisan yang mewakili atau tidak ada bahasa-bahasa isyarat, maka apa? Fa innal bai' la yan'aqidu biha. Transaksinya dianggap ilegal. Ini pendapat mazhab Syafi'i sendiri yang kita jalani. Tapi kalau ini dipraktekkan akan ada kesulitan. Betul? Akan ada kesulitan, bukan kemudahan. Padahal telah dijelaskan di dalam agama ini, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Berikan kemudahan, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan selalu diancam. Itu misi agama yang dibawakan oleh Nabi sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika menyampaikan wahyu, risalah dan dakwah itu sering mempermudah. Ada sahabat yang datang kepada Nabi bilang, "Ya Rasulullah, saya ini sebenarnya mau masuk Islam, tapi saya tidak bisa tinggalkan lambung." Kata Rasulullah, "Ente masuk Islam dulu. Mabuk urusan kedua, yang penting masuk Islam dulu." Rasulullah tidak lantas bilang, "Oh, kalau ente masih mabuk, udah coba ente masuk Islam. Masuk Islam pun nanti neraka ke tempatnya." Kalau seperti ini, maka Rasulullah itu misinya bukan basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru, rahmatan lil alamin. Tapi lihat Rasulullah SAW, dia ajak dulu orang masuk, baru kemudian diubah sedikit demi sedikit. Sebagaimana Nuaiman, sahabat Nabi, yang humoris, tapi punya sisi yang kurang baik, apa? Belum bisa meninggalkan minuman. Tapi bilang apa? Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu." Dalam keadaan mabuk bilang begitu. Ya Rasulullah, inni uhibbu. Wahai Rasul, saya sangat mencintaimu. Lalu dalam keadaan mabuk, tidak langsung Rasulullah itu menolak cintanya. Padahal datang dalam keadaan mabuk. Kalau kita mungkin seperti itu, nyahlah kau dari sini, mabuk, bau dan sebagainya, rampot ya. Tapi Rasulullah bilang apa? I'lamu annallah yuhibbu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang ini. Kok bisa demikian? Karena tidak akan keluar dari bibir seseorang yang menyatakan cintanya kepada Rasulullah, melainkan mereka itu telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak akan mendapatkan kemudahan untuk mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah di hadapan Nabi itu sendiri, melainkan dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Begini cara menyampaikan agama. Bukan langsung dikasih ancaman, begini ancaman, suruh keluar kerja dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kalau seperti ini, orang tidak akan tertarik dengan agama Islam. Karena agama ini bukan produk. Kalau produk itu ada kebutuhan kita kepada produk tersebut, sehingga mau tidak mau kita harus membeli. Tapi agama ini tidak semua orang menjadikan agama ini sebagai kebutuhan.
Paham ya? Nah, itu diantaranya. Ibnu Suraid mengatakan tidak apa jual beli mu'athah. Ya. Nah, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu sendiri melarang. Nah, di sini kita lihat bagaimana diperbolehkannya. Siapa yang memperbolehkan? Imam Nawawi sebagai salah seorang ulama yang melestarikan ajaran Imam Syafi'i. Katakan di sini suratul mu'athah allati fiha al-khilaf as-sabiq ay yu'ti dirhaman aw ghairihi wa ya'khudhu minhu shay'an fi muqabalatihi wa la yujadu lafzun aw yujadu lafzun min ahadihima duna al-akhar fa idza dhahara wal qarina wujudu ridha min al-janibain hasalat al-mu'athah wa jara fiha al-khilaf. Imam Nawawi di dalam syarah Muhadzabnya beliau mengatakan bahwasanya memang dahulu jual beli tanpa sirat ijab qabul, baik ucapan, tulisan atau bahasa isyarat, tanpa itu semua dilarang. Tapi itu dulu kata Imam Nawawi. Namun sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena keperluan kita kepada sesuatu itu sifatnya mendesak. Letakkan di seluruh orang rumah beli belacan 2.000, belacan 2.000. Saya jual, saya beli. Balik lagi ke rumah, ada yang kurang masako, balik lagi beli masako, berapa harganya? 1.500. Saya jual, saya beli. Kan tak mungkin seperti itu berulang-ulang, tak mungkin kan? Kata Imam Nawawi, dahulu memang diperlukan, tapi kalau zaman sekarang tidak diperlukan. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali masuk kepada bab jual beli jenis mu'athah. Apa bab jenis jual beli mu'athah itu? Kata beliau, fa idza dhahara wal qarina wujudur ridha min al janibain hasalat mu'athah wa jara fiha al khilaf. Kalau misalkan penjual merelakan barangnya diambil oleh pembeli dan pembeli merelakan uangnya diserahkan kepada penjual dan kedua-duanya itu diam, maka sahlah transaksi, gugurlah yang namanya khilafiyah, perbedaan. Karena inti daripada transaksi itu adalah antara bin bainahuma. Kedua-duanya, pihak pertama sebagai penjual, pihak kedua sebagai pembeli, itu diam atau saling meridhoi. Sudah selesai, jual belinya sah. Karena kalau memang satu di antara dua belah pihak ini tidak ridho, pasti tidak akan menerima uangnya dan penjual tidak akan rela melepaskan barangnya. Tapi kalau sudah kedua-duanya diam, maka ini transaksi jenis mu'athah. Dengan saling memberi, penjual memberikan barangnya, merelakan barangnya, pembeli merelakan uangnya. Maka ini sudah jelas diperbolehkan kata Imam Nawawi. Sudah. Wa ma qad mala sahibul ihya ila jawazil bai' fil asya' al yasira bil mu'athah li anna al ijab wal qabul yashqu fi mithliha 'ada. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya yang kita pelajari ini, ya, bahwasanya lebih condong kepada bolehnya jual beli mu'athah tanpa sirat dalam benda-benda yang ringan. Karena ijab dan qabul dalam jual beli benda-benda yang ringan biasanya sulit, itu dulu. Nah, makanya barang-barang yang berat, yang nilainya fantastis itu dengan sirat. Kenapa? Karena apabila ada resiko, maka tidak ada yang dirugikan. Ya, kalau misalkan kita beli ale-ale harga 2.000, yang kita beli rasa stroberi ternyata keluarnya orange, itu kan tidak terlalu bermasalah karena 2.000. Yang masalah kalau misalkan kita beli kendaraan, misalkan beli motor Vario, tidak tahu kita cek mesinnya Chevrolet. Nah, ini baru masalah besar. Maka perlu yang namanya lafaz ijab qabul. Jelas tidak? Oke, itu di antaranya. An-nahyu fi al-mu'athal masail wa amr riba faqad urida fiha tahdidat katsira falyastas minhu was-salamu mubah. Adapun jual beli inden. Ini kan biasanya jual beli inden kan, dengan menyerahkan sebagian uang sebagai DP. Kemudian datang barang baru kemudian melunasi. Ada juga yang langsung melunasi. Hukumnya apa? Mubah. Boleh jual beli inden. Nah, lihat, padahal barangnya itu belum ada. Kalau kita mau menuruti kaidah yang pertama, maka inden tidak masuk.
Kenapa? Ya, transaksi sementara wujud barangnya itu belum ada. Tapi kita perlu dengan barang tersebut. Kita rela barang yang belum ada, tapi kita mengeluarkan biaya supaya barang itu menjadi milik kita seutuhnya. Ini sifatnya adalah inded, maka boleh. Hukumnya ubah. Wa kadza ijarah wa syara'itiha mustawa fi kutubil fiqh fal tutari. Kata Imam Ghazali, begitu juga dengan sistem sewa menyewa. Ya, dan syarat-syaratnya sudah dilengkapi pembahasannya di dalam kitab fikih, maka hendaknya kita semua mempelajarinya. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau jual beli senjata kepada negara yang sedang berperang? Ulang. Bagaimana kalau jual senjata kepada negara yang sedang berperang itu? Apakah boleh atau tidak? Baik. Memperjualbelikan senjata kepada negara yang sedang konflik. Kita melihat negara apa dulu yang sedang konflik. Kalau sesama muslim maka tidak diperbolehkan. Karena berlaku hadis Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Itu tidak diperbolehkan. Sekalipun berbeda akidah. Misalkan yang perang Sunni sama Syiah, tidak boleh. Ya, atau Sunni sama Salafi, tidak boleh. Jelas? Selama mereka itu masih bersyahadat. Atau misalkan ada negara muslim dengan non-muslim perang, jual alatnya, jual senjatanya ke negara non-muslim supaya membunuh orang muslim, maka tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Jelas? Tapi kalau misalkan menjual senjata kepada negara muslim yang sedang berperang kepada non-muslim, ya, tapi dilihat dulu perangnya ini tujuannya apa. Kalau negara muslim memerangi negara non-muslim karena mempertahankan negaranya, seperti Palestina, seperti Irak, seperti Libya, seperti Afghanistan, seperti Myanmar, mempertahankan negara, daerahnya, tanahnya dari ancaman orang non-muslim, maka itu bukan jual beli, tapi wajib kita memberikan. Bahkan itu dalam bentuk zakat, termasuk zakat kepada fi sabilillah, wajib. Tidak usah lagi jual beli karena mereka mempertahankan tanah. Tapi kalau misalkan negara muslim kita jual senjata kepada mereka, atau kelompok muslim kita jual senjata kepada mereka, tujuannya untuk merebut tanah orang non muslim secara ilegal, maka tidak boleh. Karena ini membantu untuk melakukan kezaliman itu tidak berlaku saja kepada saudara muslim, tapi juga kepada orang yang bahkan kepada binatang juga kita tidak boleh memperlakukan kezaliman. Sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya pernah baca buku bahwa untuk pelukis, melukis sesuatu yang bernyawa. Jadi kadang-kadang memang pelukis itu melukis artinya dalam tanda kutip sempurna, Ustaz. Mirip sekali sesuatu itu. Jadi kita kagum dengan keahlian seseorang itu, sehingga bagus sekali lukisan ini. Nah, ini yang nanti di akhirat katanya seseorang itu akan diminta untuk memberikan nyawa kepada yang dilukiskan itu, karena menyamakan, artinya menyamakan dengan apa yang diciptakan oleh Allah gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah saya jelaskan tadi, melukis itu atau membeli lukisan tidak masalah selama di dalam lukisannya itu tidak mengandung unsur maksiat. Ada unsur maksiat tidak diperbolehkan. Atau mengandung unsur musyrik, seperti lukisan sesuatu yang disembah oleh orang lain,
itu tidak boleh. Tapi selama lukisan itu wajar, kategori wajar, dan lukisan itu mengingatkan kita akan ciptaannya, yaitu Allah, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Yang dalil larangan pengharaman itu bukan lukisan, tapi pembuat patung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tentang jasa jual beli, misalnya jadi belukar tanah, belukar motor gitu Pak. Terus kemudian yang sekarang sedang populer itu kan menjadi reseller. Reseller itu kan bahasa kerennya, bahasa Pontianaknya belukar lah, kita jualkan produk yang ada di mana di Jakarta, di perusahaan-perusahaan, tapi kita hanya menawar-nawarkannya melalui media massa. Misalnya kita menawarkan HP di postingan kita Pak, kemudian HP-nya kita tidak tahu, kita tidak pernah lihat HP-nya, kita tawarkan pada orang lain dan orang lain itu membelinya. Hukumnya gimana Pak? Baik. Terima kasih. Kalau misalkan seorang broker kan? Ya, broker. Bahasa Indonesianya belukar. Belukar. Keren. Bahasa aslinya kan broker. Ya, itu sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Broker ini bisa dua, bisa dapat halal, bisa dapat haram. Kembali kepada kejujuran seorang broker. Pihak pertama sebagai penjual itu bisa tidak berisiko, bisa berisiko. Tidak berisiko kalau yang dijual itu sesuai dengan real. Oh, saya jual motor Vario, mesinnya juga Honda, underbillnya masih original semua, pajaknya masih hidup dan sebagainya. Ini saya jual. Anda minta tolong dijualkan sebagai broker, sudah dijualkan. Brokernya bilang kepada pembeli, ini ya saya jual barang seutuhnya dari penjual, mesinnya ori, lengkap dengan buku-bukunya, buku servisnya, suratnya lengkap, nggak pernah dan sebagainya. Nah, berarti ini jual beli jujur. Tapi kalau ada salah seorang yang tidak jujur, ya seorang tidak jujur, penjualnya tidak jujur, brokernya jujur, penjualnya yang dosa. Penjualnya jujur, brokernya yang tidak jujur, brokernya yang dosa. Jelas ya? Nah itu. Jadi Pak, jadi reseller dengan dropshipper itu bisa boleh Pak? Reseller yang Ya kalau kita jualan misalnya di TikTok, di YouTube, apa itu kan istilahnya tidak pernah lihat barangnya Pak, tidak pernah iya. tahu Pak. Yang menjadi hanya ya baik, itu jual beli online namanya, ya kan? Sah, jual beli online sah. Nah, walaupun terkadang yang di TikTok live itu mereka menampakkan barangnya, ya kan? Nah, itu kalau misalkan secara muamalah itu sah karena barang yang dijualkan itu nampak. Ya, tapi belum tentu itu yang dikirim. Beda dengan jual beli yang offline. Kalau yang offline itu barang yang dijual itu juga yang diberi, tapi tidak semua offline juga demikian. Contoh, misalkan kita beli elektronik, yang dipajang itu kita beli tidak? Nah, yang dipajang itu sebagai uji coba. Yang diberikan itu barang yang dalam dus, AC, kipas angin, mesin cuci, TV. Bagaimana? Tetap sah, karena barangnya itu sama. Kecuali yang diberikan dengan yang dipajang disepakati itu tidak sama, maka tidak sah. Pak Jim. Mohon penjelasan sedikit mengenai adopsi. Kalau kita mengadopsi anak ini, tapi dengan syarat kita membiayai seluruh persalinan karena itu dilahirkan Pak. Nah, itu hukumnya Pak. Keduanya itu kalau orang memberangkatkan TKI, tapi TKI itu harus bayar sekian juta, hukumnya apa?
Baik, yang pertama, mengadopsi anak dengan cara membayar semua biaya persalinan. Ini maksudnya jual beli gitu. Iya, maksudnya di transaksinya gitu ya. Transaksi. Kalau ini dianggap transaksi jual beli anak, maka tidak sah. Ya. Saya beli anak Anda, ya anak Anda jadi milik saya dengan saya membayar biaya persalinan. Itu tidak boleh. Atau misalkan Anda punya hutang, ya kan? Ya sudah, hutang Anda lunas dengan saya membayarkan biaya persalinan, tapi dengan catatan anak Anda untuk saya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan mengadopsi anak, ada orang yang datang menawarkan anak, ini saya punya anak, saya takut tidak bisa merawat, karena keterbatasan ekonomi dari segi kesehatan juga, dan saya juga banyak anak. Saya merelakan anak ini untuk Anda adopsi. Oke. Terus, tapi saya minta biaya persalinan bisa ditanggung. Kata pihak kedua, ya baik kalau begitu saya tunggu. Ini bukan bab jual beli namanya. Ini tetapi dalam bab i'anah, saling tolong menolong. Namun ketika anak ini diadopsi oleh pihak yang kedua, maka pihak kedua harus mengetahui batasan-batasan adopsi. Yang pertama, tidak bisa menisbatkan secara nasab, ya, lalu menasabkan dirinya sebagai ayah dari anak angkat tersebut. Yang kedua, ya, apabila statusnya bukan keponakan, maka tidak akan menjadi mahram selama-lamanya. Tidak, kalau misalkan yang diangkat itu anak laki-laki, tidak bisa menjadi mahram kepada istrinya. Kalau yang diangkat itu anak perempuan, tidak bisa menjadi mahram bagi dirinya. Yang ketiga, orang tua angkat tidak bisa mewariskan harta kepada anak angkat. Ya, tidak ada namanya istilah waris, tetapi bisa diberikan sebagai apa? Hibah atau wasiat. Ya, hanya saja perbedaannya, wasiat dan waris harus nunggu mati dulu. Ya, kalau anak angkat diberikan wasiat, wasiatnya berapa? Misalkan wasiatnya sekian, sudah sekian diberikan, tapi nunggu mati dulu yang berikan wasiat, ya kan? Tapi kalau waris tidak bisa, tapi kalau hibah bisa. Tahu saya? Sudah. TKI. Yang kedua tadi apa? TKI. Ayat TKI. Membayarkan TKI untuk bekerja. Ya, membayarkan TKI untuk bekerja, kemudian TKI itu mengganti biayanya ketika sampai di sana. Ini istilahnya pinjam. Jatuh kepada pinjaman. Nah, itu pinjaman, tidak termasuk jual beli. Kan tidak mungkin jual beli TKI. Indah kok TKI-nya, saya minta TKI-nya yang bobotnya sekian bukan barang. Tapi ini sebagai ijarah, upah. Sudah ya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akhiri selamat pagi ini bersama Pak Ustadz Sabirin Ismail SHI. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.